Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini mungkin ada salah satu kalian yang ingin memimpin doa sebelum mulai. Mungkin Mendra. Menurut saya Pak, sesuai agama kepercayaan masing-masing ya Pak. Baik, mungkin dia mimpin dulu. Oh baiklah teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mungkin kita akan absen terlebih dahulu ya. Akil Alabro, Farhan, Apa Pak? Pak ya. Suka bolos nih Pak. Rizkila, Hadir Pak. Siti Fadila, Hadir. Gus Endar, Hadir Pak. Cindy Rista, Hadir Pak. Hendra, Pak. Ali Nur Alfian, Hadir Pak. Adi Kisra, Hadir Pak. Sorry. Ahmad Nulis, Hadir Pak. Ahmad Khairullah ini, Hadir Pak. Yordana, Gion, Rizal Khairullah, Sakit Pak. Desri yang Sinula, Balik kampung Pak. balik kampung, izin berada. Nggak tahu Pak, nggak ada suratnya Pak. Baik. Dari 15 siswa yang ada di kelas, 3 orang tidak hadir. Baik. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nggak ada ini? Dia tahu Pak. Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, aduh, pada tahu. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan tokoh nasional dan daerah. Dan daerah. Dalam pertahanan keutuhan dari tahun 1945 hingga 1990. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mungkin kita akan menganalisis mengenai peran serta nilai tokoh. Ini peran tokoh nasional dan juga daerah. Ini juga nilai-nilai yang terkandung dalam tokoh nasional dan juga daerah. Di sini ada yang pernah beranggapan bahwa belajar sejarah itu adalah membosankan dan mengantuk. Pernah. Kenapa stigma itu sering muncul? Padahal sejarah itu ketika memahami sebuah sejarah adalah sebuah kebijaksanaan. Dalam artian kita bukan mempelajari mengenai masa lalu terus gitu. Masa lalu yang sering kita renungi gitu. Tapi bukan mengenai masa lalu saja. Masa lalu dipelajari untuk merekonstruksi
pada masa ini, dan masa ini akan bermanfaat ketika di masa mendatang. Jadi masa lalu, masa ini, dan masa mendatang. Baik, mungkin dari peran tokoh nasional dan daerah. Kalau dibilang peran tokoh nasional dan daerah, itu pasti banyak juga. Dari tokoh nasional saja itu terdapat, ada yang tahu sebelumnya siapa saja tokoh nasional? Bung Karno, Pak Karno, Pak. Bung Hatta. Pak Karno ulang tahun hari ini. Terus? Ya, aku bingung. Jenderal Sudirman. Musuh. Musuh. Kan? Saga. Tak buat dulu. Tokoh nasional. Tokoh daerah, terutama di Jambi, ada yang tahu? Amin berdiri. Kalian atau debat pada pokok Saat ini kita STS. Palu-palu. Iyo, kayu. Kalian. Iya, iya. Tahu lagi? Abdul Majid Batu. Siapa? Abdul Majid Batu. Abdul Majid. Nah, mungkin dari beberapa peran tokoh nasional dan daerah, seperti yang kita ketahui, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, ini adalah tokoh pertama kita. Siapa yang tidak kenal mereka gitu kan? Terus ada Jenderal Sudirman, seorang jenderal yang yang semangat nasionalnya tinggi dengan melakukan peperangan bergerilya gitu kan. Nah, terus juga ada tokoh daerah Jambi yaitu Sultan Taha, Bupati Parbu, Kajeng, Abdul Majid Batu gitu. Dari beberapa peran tokoh di sini, ini adalah tokoh nasional yang membela negara. Dalam artian mereka sangat mencintai negaranya sehingga mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Nah, dari beberapa tokoh nasional, mungkin ada yang mengetahui mengenai Bung Karno. Ya, silakan yang Untuk Bung Karno sendiri yang memiliki sudah berperan penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana dari pembentukan bangsa, pencapaian kemerdekaan sampai dengan dijalankannya proses tanpa henti dari pembinaan negara dan bangsa, Soekarno memainkan peran utama dan namanya akan tetap abadi dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia. bagus ini. Terus ada yang mengetahui mengenai Bung Hatta? Saya Ya, silakan. baik. Bung Hatta ini sering dikenal dengan Muhammad Hatta dengan nama lengkapnya sebagai tadi Bung Hatta itu adalah salah satu seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan sendiri, Bung Hatta ini berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan, memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perjuangan Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan itu melalui jalur diplomasi menyebabkan Belanda pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Baik, bagus sekali, Adi. Setelah Bung Karno, Bung Hatta yang telah dijelaskan Cindy dan juga Adi, mungkin ada yang mengetahui sosok Jenderal Sudirman. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Anis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Pada tokoh Sudirman yang merupakan pahlawan Indonesia, lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau bernama lengkap yaitu Raden Sudirman, yang mana beliau merupakan pahlawan Indonesia yang
merupakan sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama termuda yang ada dalam sejarah. Jenderal Sudirman juga merupakan pejuang yang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan. Jenderal Sudirman juga melakukan peperangan Ambarawa serta perang gerilya, dan juga beliau memasuki organisasi PETA, yaitu PETA pada tahun 1944. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari tokoh nasional, yaitu dari Indi, Adi maupun juga Ahmad, dari tiga tokoh Bung Hatta, Bung Karno, dan juga Jenderal Sudirman. Beralih kepada tokoh daerah Jambi. Nah, dari beberapa tokoh daerah Jambi ini kan sudah disebutkan tadi, ada Sultan Tahar, Mati Parbu, Kaliem, Abdul Majid Batu, dan yang lain-lainnya. Nah, dari beberapa tokoh tersebut, mungkin ada yang ingin menjelaskan atau mengidentifikasikan mengenai peran tokoh yang dimiliki oleh tokoh daerah Jambi. Mungkin ya, mau naik dulu atau diem? Silakan dulu. Oke, pada diem mungkin. Saya akan menjelaskan seorang tokoh yang bernama Kain atau kata lain Depati Parbo. Depati Parbo adalah Pak seorang pahlawan dari Kerinci Pak yang turut berjuang melawan penjajah Belanda. Namanya diabadikan menjadi nama jalan protokol yang menghubungkan kota Sungai Penuh dan kecamatan Danau Kerinci Pak. Lalu dipakai sebagai nama bandara penyidik di Kerinci dan namanya selalu di perguruan tinggi di Sungai Penuh Pak. Dia adalah salah satu pahlawan dari Kerinci yang melawan penjajah Belanda Pak. Sekira seperti itu Pak singkatnya Pak. Bagus, terima kasih pada Dio. Mungkin ada lagi yang ingin menjelaskan mengenai peran tokoh daerah Jambi? Saya Pak. Baik, naik. Untuk pahlawan selanjutnya untuk tokoh daerah salah satunya adalah Kaliem Pak. Nah, di mana ini lahir di Kerinci pada 1 Mei 1974. Kemudian Kaliem ini merupakan pahlawan yang berhasil membawa warganya keluar dari kemiskinan di kaki Gunung Kerinci, Provinsi Jambi. Hal itu dilakukannya dengan memberikan solusi dari masalah yang ada di desa tempatnya berdomisili. Masalah yang ada yakni merupakan sebuah kemiskinan, kekurangan gizi, dan perekonomian masyarakat yang sangat lemah. Hal itu terjadi satu dasawarsa yang lalu. Masalah-masalah yang timbul itu menjadi pertanyaan yang berujung pada kegelisahan dirinya sendiri, sehingga ia berusaha menemukan jawaban dari masalah itu sendiri. Ia yang aktif dalam PKK saat itu juga ditantang oleh kepala desa agar bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang ada di desanya mereka. Mungkin hanya itu Pak. Oh, baik, bagus, terima kasih kepada Naim. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang ingin selanjutnya Pak Alon itu ada yang merupakan dari daerah Jambi, itu ada Kiai Ahmad Alif yang lahir di Abutai Kalsel 1908 adalah seorang ulama karismatik di Kabupaten Bandung Barat yang masyhur dengan keberaniannya mempertahankan kebenaran, apalagi bila menyangkut urusan agama. Beliau selalu disenangi dan disegani baik oleh kalangan pemerintah ataupun rakyat jelata. Keseharian beliau sangatlah sederhana dan tawadu, serta hati-hati dalam menangani suatu masalah. Bahkan itu bisa terlihat dari beliau mengambil air wudhu dengan waktu yang cukup karena hati-hati. Oke, itu saja Pak. baik, terima kasih kepada Mendra. Mungkin Beratus. Selanjutnya tokoh daerah Jambi itu ada Abu Jani. Saudara Abu Jani lahir di Batanghasai, Kabupaten Sarawak, Bangko. Pada tanggal 24 Oktober 1919, Abu Jani merupakan anak seorang Demang yang berkedudukan di Rantau Panjang, Batanghasai yang bernama Demang Makalang. Demang Makalang berasal dari Pondok Tinggi, Kerinci, sedangkan ibunya bernama Siti Umbu, berasal dari desa Keladi. Abu Jani merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Baik, masih ada lagi? Ya, mau beristilah dulu apa sih kira-kira? Oke, bismillah. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan jelaskan Sultan Tahar yang lahir di Jambi pada tahun 1816 adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi yang merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun
1816 di Keraton Hanap Iri Jambi. Ia merupakan putra dari Sultan M. Fakruddin dengan gelar Sultan Keramat. Nama ini dipanggil dengan Sultan Taha adalah Sultan Raden Toha Jadiningrat. Ketika ia kecil, biasa dipanggil dengan Raden Taha. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat, dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik takhta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat dan bekerja sama dengan Raja Sisingamaraja. Baik, terima kasih kepada Kak. Mungkin ada lagi? Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pahlawan tokoh daerah dari Jambi. Itu salah satunya adalah Bapak Haji Abdul Majid Batu. Nah, beliau lahir di Gersam tanggal 31 Desember tahun 1905. Beliau ini merupakan salah satu tokoh pejuang dari Kabupaten Batanghari. Untuk perannya, beliau merupakan pendiri TNI Batalion Hindun Mato atau yang disebut sekarang Tentara Angkatan Darat. Kemudian beliau juga membantu tentara selama 1 tahun di Batanghari dalam aksi kedua militer Belanda tahun 1947 bersama staf pertempuran gerilya di Muaro Teguilir, dan beliau juga mengikuti perang gerilya pada tahun 1947, dan nama beliau ini dipakai sekarang pada salah satu rumah sakit besar di Batanghari. Baik, terima kasih kepada Nabila. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan tokoh daerah dari Jambi? Baik, sepertinya tidak ada. Oke, baik. Ya, itulah tadi penjelasan atau peran tokoh yang terdapat baik itu cakupan nasional maupun di daerah. Misalnya kayak di nasional tadi seperti Hatta, Bung Karno, Jenderal Sudirman, itu adalah mereka ini adalah suatu pejuang yang mana dari awal sebelum kemerdekaan juga usai kemerdekaan itu sendiri masih tetap kekeh atau bersemangat untuk mempertahankan bangsanya sehingga tidak lagi terjajah dari bangsa asing. Nah, sedangkan dari tokoh daerah itu sendiri masing-masing dari yang sudah dijelaskan tadi itu ada beberapa tokoh yang mereka satu daerah, yaitu di daerah Provinsi Jambi, akan tetapi ada beberapa tokoh yang mungkin berasal dari luar kota Jambi itu sendiri gitu. Misalnya kayak Depat Parbo itu dari Kabupaten Kerinci, Kalian juga dari Kabupaten Kerinci, terus Abdul Majid Batu itu dari bersama Batanghari, Kiai Haji Daud Arif itu dari Tanjung Barat, maupun Kolonel Abdul Jani itu dari Sarawak. Nah, dari beberapa peran tokoh ini maka timbullah beberapa nilai-nilai yang tergandung dalam tokoh tersebut. Nah, dari nilai-nilai ini mungkin apa saja sih yang terdapat dari peran tokoh nasional dan daerah ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan poin-poinnya ini. Saya Pak, ya Ali, silakan. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta tanah air ini adalah faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang masa itu di medan perang. Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang untuk melawan penjajah. Yang kedua, rela berkorban. Dan didorong oleh semangat dan nilai cinta tanah air, para pahlawan rela berkorban mempertaruhkan jiwa dan raga. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Dalam setiap bentuk perjuangan, persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir,
Saling menghargai. Sikap pengertian dan saling menghargai dapat menumbuh rasa persatuan dan menghindarkan dari perpecahan, sehingga timbul kekompakan, rasa kebersamaan dan kerjasama. Baik, gimana itu Pak? Oke, terima kasih Pak Dali. Baik, inilah nilai-nilai tokoh, yaitu ada cinta tanah air atau nasionalisme, di mana seorang tokoh itu harus memperjuangkan tanah airnya. Gitu. Terus rela berkorban. Rela berkorban ini ialah dia siap dalam situasi apapun ketika untuk mempertahankan negara dan bangsanya. Dan yang ketiga itu adalah kesatuan dan persatuan, di mana ketika kita udah bersatu itu pasti power kita akan ada gitu. Dan juga yang keempat itu adalah saling menghargai, di mana sikap saling toleransi itu sangat perlu dan penting untuk kita terapkan. Nah, baiklah, mungkin dari penjelasan ini Bapak akan memberikan tugas pada para siswa kalian mengenai peran tokoh nasional dan daerah, dan juga nilai-nilai nasional dan daerah yang terdapat pada tokoh nasional dan daerah Jambi. Maka dari itu, dari setiap siswa mungkin ada beberapa tokoh daerah yang harus dicari dari beberapa siswa. Silakan kalian membuat sebuah laporan yang berisi tokoh daerah Jambi, khusus daerah Jambi saja. Mungkin itu saja. Saya Bapak persilakan pada siswa untuk membuat laporan. Tinggal lanjutin lagi. Baik, mungkin sudah selesai waktu untuk membuat laporannya. Silakan kalian mempresentasikan hasil laporan yang telah kalian buat mengenai tokoh daerah Jambi. Satu orang satu tokoh. Satu orang satu tokoh. Baik Pak, saya akan memberi tokoh dari tokoh nasional daerah Jambi Pak. Yang di daerah Jambi itu ada Bupati Margo Pak. Ya. Dari hal yang telah dijelaskan sama teman-teman tadi Pak, dapat kami simpulkan Pak dalam laporan kami Pak, Bupati Margo adalah seorang pahlawan
Jambi yang berasal dari Kerinci. Namanya juga diabadikan dengan beberapa jalan di Kerinci. Juga namanya juga diabadikan sebagai bandara di Kerinci. Baik, terima kasih Pak Dio. Mungkin ada beberapa tokoh lagi yang belum. Baik Pak, kami akan menyerahkan laporan dari tokoh daerah Jambi Pak itu Pak mengenai seperti Papua Pak. Laporan kami Pak. Oh, ya. Untuk filenya Pak, boleh dikirim lewat ini? Boleh, boleh. Oke Pak, terima kasih Pak. Nama dulu. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan laporannya? Sudah selesai? Naik. Pak, saya mau bikin laporan saya, Pak. Tentang siapa itu? Tadi tentang melawan kalium, Pak. Kalium. Nah, laporan saya, Pak. Oh ya, oke Pak. Nanti filenya kirim ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih ya Naim. Ada lagi? Ada Pak. Indra. Siapa? Oh ya. Gimana lah? Dari sini atau? Boleh tengok tanya ini. Pak kami dikirim online Pak. Oh, gitu. Online ya? Online Pak. Kapan dulu? Besok apa sekarang? Besok Pak. Besok dulu Pak. Semua bolos nih Pak. Mengenai teman-teman dulu. Abdul Majid Bandung. Oke. Nanti kalian kirim aja ya. Oke. Baik. Mungkin sisanya silakan kirim laporannya ke Pak nanti ya. Baik Pak. Baik. Mungkin dari materi hari ini yaitu perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam melanggar kedaulatan bangsa dan negara tahun 1945 hingga 1965 hanya sampai sini yaitu mengenai pertahanan Papua dan juga nilai. Nah, mungkin dari keseluruhan materi pada hari ini telah dijelaskan, ada siswa yang akan menyimpulkan. Salah satu dari kalian yang ingin menyimpulkan, silakan. Oh ya, pada Akil Alhamdulillah, silakan. Baik, jadi yang dapat saya tarik kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah perjuangan bangsa Indonesia itu dalam pertahanan kemerdekaan itu menempuh jalur fisik dan juga jalur diplomasi. Seperti yang telah kita ini, banyak tokoh-tokoh kita yang kemudian mempertahankan juga memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai cara jalur perjuangan. Berbagai peristiwa juga terjadi, kita setelah kemerdekaan juga kita harus mempertahankan karena Belanda ingin merebut kembali, dan patut kita ingat bahwa tokoh-tokoh itu mengajarkan kita untuk cinta tanah air, kemudian memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kita perlu mengapresiasi, kita perlu menghargai perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita. Ya, Pak. Baik, Pak, mungkin izin Pak. Ya, siap. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Akil Alhamdulillah yang telah menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini, dan sebelum itu Bapak akan membagikan sebuah reward atau hadiah bagi yang membuat laporan tadi. Nah, seharusnya itu tadi yang dapat Dio. Nah, karena Dio keluar, jadi Naim. Karena Naim bilang, Tapi saya melaporan Pak. oke, kembali lagi mungkin. Kasih bola dulu. Terima kasih Pak. Komen Pak. Biar gak polos lagi nih. Iya, iya. Terima kasih Pak. Nah, udah aku dulu Naim. Baik, mungkin yang telah dijelaskan dari materi kita hari ini seperti peran tokoh nasional dari daerah Jambi dan juga nilai-nilai tokoh yaitu seperti cinta tanah air, kebersamaan, persatuan dan kesatuan dan juga saling menghargai, dan juga sudah disimpulkan oleh salah satu siswa kita yaitu Akil Alhamdulillah. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini.
Bapak sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.